Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Siahaan. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11 S4. Pada video kali ini saya akan melakukan perbaikan terkait proyek saya, yaitu tentang kontribusi saya terhadap proyek saya itu dalam membuat saung. Hal ini karena eh, adanya plagiarisme yang dilakukan oleh eh, mahasiswa yang lain. Jadi saya akan melakukan perbaikannya. Jadi dalam ini saya akan membagi menjadi dua bagian, yaitu tentang membuat saung sama membuat. Pertama kita bahas tentang saung. Itu yang ini. Untuk yang pertama, yang ini objeknya itu ada dimulai dari eh, cube, kemudian ada juga plane. Nah, untuk liningnya dia ada area dan juga sun. Oke. Yang pertama yaitu kita mulai dari cube 001. Nah, cube 001 ini gunanya awalnya dibuat untuk penyangga, eh, untuk tempat duduknya dari bawah pondasi. Nah, untuk yang kedua yaitu cube yang kedua digunakan untuk membuat pinggiran dari meja tersebut. Nah, cube ketiga ini dibuat untuk membuat kaki. Itu yang ini, membuat kaki dari saung. Nah, cube 04 juga membuat kaki dari saung. Kalau untuk cube 05 itu untuk membuat penyangga. Jadi berupa tumpuan untuk agar sengnya bisa tertancap di atas. Begitu juga untuk cube 006. Nah, untuk cube 07 ini membuat tiang dari saung. Nah, kemudian cube 08 itu membuat penyangga dari sebelahnya, penyangga untuk tempat duduknya. Kemudian cube 09 itu pinggiran meja. Kemudian cube 10 itu kakinya, kaki dari saung. Nah, cube 11 juga kakinya. Cube 12 itu penyangga untuk di atas. Kemudian cube 013 itu penyangganya dari atas. Kemudian cube 14 ini digunakan untuk membuat pembelah antara seng sebelah kiri dan seng sebelah kanan. Oke. Cube 015 ini gunanya untuk membuat penyangga dari bawah agar seng tidak mudah jebol ke tengah-tengah. Begitu juga dengan cube 16. Cube 17 ini untuk membuat palang dari kiri dan kanan. Kemudian cube 18 ini membuat palang juga dari depan dan belakang. Kemudian plan yang pertama itu digunakan untuk membuat atap. Kemudian plan yang kedua itu digunakan untuk membuat penyangga meja dari bawah. Kemudian plan 02 itu untuk membuat meja bagian atas. Nah, untuk plan 03 itu membuat bangkunya. Dan plan 04 itu untuk membuat latar belakangnya. Terus kita masuk ke material. Oke. Mungkin untuk seluruh cube, nah seluruh cube itu kan warnanya sama ya di original kali di objek saung ini. Jadi untuk seluruh cube itu materialnya adalah sama, yaitu eh, warna hitam dengan hexnya itu 000000 FF, alpanya dia 1. Kemudian metaliknya dia 0, rollsnya dia 0,5, iron 1,5, alpanya dia 1. Nah, selanjutnya adalah untuk membuat atap. Materialnya itu berwarna merah kecoklatan, ya kurang lebih seperti itu. Hexnya dia di kode warnanya dia D37776EFF. Dengan hue dia 0,010, saturation dia 0,761, value-nya dia 0,654 dan alpha-nya dia 1. Surface-nya dia principal surface, metaliknya dia 0, roundness-nya dia 0,5, iron dia 1,5, alpha-nya 1. Nah, untuk membuat meja dan bangku ini dia warnanya sama. Jadi surface-nya dia principal surface. Untuk hue-nya dia 0,064, saturation-nya dia 0,850, value-nya dia 0,801 dan alpha-nya dia 1,1 dia 1. Metallic dia 0, roundness-nya dia 0,5, iron-nya dia 1,5, alpha-nya dia 1. Nah,
Untuk lining dia ada tiga, yaitu area, dua, dan sun. Untuk sun itu dia colornya berwarna putih, ya seperti layaknya matahari lah. Kemudian kekuatannya dia satu, angelnya dia 0,526. Kemudian ada area lagi selanjutnya ini untuk sebagai lampu saung, lampu meja dia colornya warna putih, powernya dia 500 watt. Nah, untuk area 001 ini untuk menerangi bagian ini, latar belakangnya ini, yang ini, agar tidak berwarna hitam. Color dia warna putih, power dia 1000 watt, shape-nya dia square, size-nya dia 1 meter. Nah, begitulah untuk yang bagian saung. Maka jika ya untuk bagian saung. Oke. Yang selanjutnya dia ada saya membuat bagian buku, yaitu yang ini. Nah, yang ini dia cukup sederhana karena dia hanya menggunakan cube doang. Nah, oke, tidak menggunakan lining. Liningnya nanti dia ketika digabungkan. Yang pertama itu yang ini, plain, ya, menggunakan plain untuk membuat bagian dalam buku. Nah, kemudian ada cube, membuat sampul buku. Kemudian ada ini, yang ini ada buat buku juga sampulnya. Kemudian ada bagian dalam buku. Nah, untuk modifier pakai. Oke, untuk bagian sampul buku ini modifier yang dipakai adalah sebagai berikut, yaitu smooth by angel. Itu angelnya 30 derajat. Kemudian ada menggunakan yang bagian dalam ini smooth by angel juga. Nah, angelnya juga 30 derajat. Oke. Untuk bagian coloringnya itu material. Kalau bagian dalam buku harusnya sih sama-sama aja ya. Oke. Bagian dalam buku yaitu yang ini. Hue-nya dia 0,4148, satu resinya dia 0,649, value-nya dia 0,8, alpha-nya dia 1. Nah, hex color-nya dia E7E090FF. Nah, principal base depth ya, metallicnya dia 0, roughness-nya dia 0,5, air dia 1,5, alpha-nya dia 1. Untuk yang ini dia agak berwarna pink ya sampul bukunya. Principal base DF, base color dia, hue-nya 0,997, satu resinnya dia 0,808, value dia 0,801, alpha-nya dia 1. Ah, ya, hex color-nya dia E76D7 1FF, metallic 0, roughness dia 0,5, air di 1,5, alpha dia di 1. Kalau untuk yang warna di sebelahnya, sampul yang sebelahnya dia berwarna coklat ya, principal base DF ya. Nah, hex colornya dia E7662FFF. Metallic 0, roundness dia 0,5, air dia 1450, alpanya dia 1. Kemudian untuk bagian dalam buku dia sama seperti yang tadi. Oke. Beginilah dia jika sudah dikombinasikan. Tuh, nah, kurang lebih seperti inilah dia ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi dia bukunya saya letakin di atas meja. Terus kita render saja lah dulu. Nah, yang ini. Render image. Kurang lebih dia seperti ini. Oke. Baik, sebagai tambahan saya juga membuat setup untuk room gaming seperti berikut. Itu seperti berikut. Nah, kita akan membahasnya satu persatu mulai dari kursi, meja, keyboard, PC, laptop, dan juga CPU. Yang pertama yaitu meja. Cara membuat meja ini itu cukup gampang. Ya, itu hanya menggunakan cube-cube dan plane. Nah, yang pertama itu cube. Nah, itu untuk membuat meja dan kaki-kaki meja. Yang dimana di sini kakinya itu menyambung dengan alas meja. Jadi kakinya itu sambung dengan bagian atas meja. Namun di bawahnya ada penopang yaitu cube yang selanjutnya yaitu di bagian bawah ini. Itu untuk menjaga meja agar tidak mudah jebol.
Kemudian ada plan juga. Nah, kemudian ada plan 002. Dan belakang. Dan mejanya yang pertama modifier menggunakan material yaitu sebagai berikut. Di mana materialnya warna surface-nya itu principal BSDF, base color-nya warna hitam, hitam pekat, jadi dia semua nol. Kemudian metallicnya dia nol, roundness-nya dia 0,5, IOR-nya dia 1,5, alpha-nya dia 1. Kemudian untuk Cube 002 itu surface-nya itu principal base DF. Color-nya dia color RAM, kemudian fake-nya dia 1, metallic dia nol. Dan IOR-nya dia 1,450, alpha-nya dia 1. Nah, untuk plan yang selanjutnya itu untuk bagian latar. Nah, dia itu principal base DF, ya, base colornya dia floor, ya, the vektornya dia default, metallicnya dia 0, roundness dia 0,4, air dia 1,4, alpanya dia 1. Nah, mungkin itu untuk bagian meja. Nah, begini tampilannya jika di render. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita mulai lagi ke PC. Oh, maaf, bukan PC, tapi ini. Oke, selanjutnya itu ada PC yaitu sebagai berikut. Untuk membuat PC ini cukup simpel. Nah, hanya dengan bermodalkan plan. Jadi dia pertama itu ada plan. Ya, untuk membuat kaki-kaki yaitu dengan sebenarnya gampang aja. Jadi dia tinggal menekan extrude aja dari bawah sampai atas. Kemudian untuk membuat layar dia mengekstrud ke bagian dalam agak untuk membuat screennya. Untuk material yang dipakai yaitu untuk screen dia base color warna hitam ya. Principal base DF warna principal base DF metallic dia 0, roundness dia 0,927, IOR dia 1,450 dan alpha yang dia 1. Nah, untuk layernya atau ya layernya yang bagian sampingnya itu principal base DF, monitor detail dia ya, metallic dia 0, roundness 0, IOR 1,450, alpha dia 1. Kemudian ada lining, dia warna putih, powernya dia 15,7. Nah, nah, begini. Ya, mungkin itu untuk bagian monitornya atau PC-nya. Nah, selanjutnya untuk bagian CPU. Itu yang pertama yang ini. Nah, membuat ini juga terlihat cukup gampang sebenarnya. Cuman agak sulit juga karena harus membuat bagian detailnya. Itu yang pertama ada cube, yaitu untuk membuat bentuk awal dari CPU ini. Kemudian ada cube untuk membuat bagian luar, yaitu kotak bagian luar. Nah, eh, untuk membuat memory disknya. Oke, kalau ada cube lagi untuk membuat tempat. Nih, coba. The cube yang pertama untuk membuat bagian dalam dia peta seperti ini tempat motherboard, kemudian cube 02 tempat power supply, kemudian cube 03 tempat kipas movie, kemudian di sini dia tempat RAM, RAM lagi. Nah, di sini dia tempat untuk bagian VGA kalau tidak salah tadi ya. Nah, begitu juga dengan samping 8. Kemudian ada industrial fan itu untuk membuat kipas bagi kipas CPU. Kemudian ini juga untuk kipas, kipas dan kipas. Jadi ada plane untuk membuat latar. Kemudian ada ini list di bagian situ. Ya begitu juga untuk yang lain. Nah, kemudian ada plane 001 untuk membuat bagian alas. Nah, mungkin untuk material yang dipakai mungkin semuanya warna hitam. Ya, semuanya warna hitam.
Untuk yang pertama itu bagian dalamnya ya, ya. Ini adalah warna merah. Untuk bagian body warna merah, surface-nya dia emission, colornya dia merah, strength dia satu. Dan selanjutnya ada ini ber, berwarna ungu, metallic dia 0, roundness dia 0,5, IR dia 1,4, alpine dia 1. Nah, untuk bagian dari power supply, dia berwarna hitam, metallic dia 0,7, roundness dia 0,195, IR dia 2,850, alpine dia 1. Nah, untuk bagian power supply yang selanjutnya, untuk bagian dalam sama. Untuk bagian ini ya, eh, RAM-nya, dia menggunakan warna hitam, metalik di 0,7, Ronex di 0,1095, Air dia 2,850, dan Alpine dia 1. Begitu juga dengan RAM selanjutnya, dan RAM selanjutnya. Nah, kemudian ada industrial fan, ya. Nah, industrial fan ini surface dia emission, itu untuk memantulkan cahaya. Color dia warna merah, strength dia satu. Begitu juga untuk industrial fan yang selanjutnya. Kemudian ada plane. Untuk latar itu dia natural, gak menggunakan warna. Nah, ada plane 001, ya, yang ini. Untuk membuat list, warnanya warna hitam. Surface dia principal base depth, base color dia warna hitam. Metallic dia 0,7, roundness dia 0,195, air dia 2,85, alpanya dia satu. Begitu juga untuk plane yang selanjutnya. Kemudian untuk modifier yang pertama untuk bagian body, yaitu yang ini. Modifier yang digunakan itu yang ini. eh Subdivision, Catmull Clark. Level view-nya dia 2, rendernya dia 2. Kemudian ada industrial fan, ya. Industrial fan ini menggunakan edge of split. Ya, edge of angle-nya dia 30 derajat. Begitu juga untuk industrial fan yang lain. Kemudian untuk plane yang selanjutnya dia menggunakan dua modifier yaitu solidify dan mirror. Untuk solidify dia mode-nya simple, thickness dia 0,01 m, offsetnya dia -1, ring-nya dia fill. Nah, untuk bagian mirrornya dia SX-nya dia Y, mirror object dia objek, merge-nya dia 0,0001. Begitu juga untuk yang lain. Nah, untuk lining dia ada menggunakan sun, dia menggunakan sun. Jadi sun ini warna putih, strength-nya dia 1, edge-nya dia 10,5. Nah, jadi ketika di render dia kurang lebih seperti ini. Waduh, ya, kurang lebih seperti inilah. Coba kita bikin dia cycle. Nah, terlihat lebih realistis. Iya, 4 di bagian dalamnya. Oke. Selanjutnya kita akan buat keyboard. Oh, sebelumnya kita buat kursi gamingnya dulu. Nah, sebagai berikut. Ya, yang pertama silinder untuk membuat penopang dari antara roda dan bagian kursinya. Kemudian ada silinder 001 untuk membuat roda, begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian airplane membuat penyangga tangan, tempat tangan. Kemudian ada plane untuk membuat bagian kursi, bagian pokoknya. Ada plane 003 untuk membuat kaki-kaki. Itu juga 04, 05, 06. Dan 07 untuk membuat pegangan sebelah kanan. 08 untuk membuat bantalan di bagian kepala di tempat duduk. Nah, kemudian ada plane, yaitu ini untuk membuat bagian latar. Nah, selanjutnya ada bagian untuk modifier yang dipakai. Nah, untuk yang pertama yaitu yang ini, penyangganya modifier yang dipakai yaitu subsurf, cat clock, level viewportnya dia 3, rendernya dia 3. Begitu juga dengan kaki-kaki ini, ya, dia menggunakan subsurf juga.
Nah, untuk plain dia menggunakan subsoft. Cuman dia level viewportnya dan rendernya dia sama-sama level 2. Nah, untuk yang tempat bantalannya dia, tempat duduknya dia Catmull Clark subsoft. Level viewportnya dia 3 dan rendernya juga 3. Begitu juga dengan yang Plan 007 ini. Nah, tetapi untuk bantalannya dia menggunakan subsoft Catmull Clark. Level viewportnya dia 4 dan rendernya juga 4. Mungkin untuk modifier yang dipakai. Nah, untuk silinder, modifier material, ya. Di sini saya yang menggunakan dua material, ya. Nah, untuk ini bantalan, pegangan, dua-duanya, kaki, terus roda, itu menggunakan prinsipal BSDF, base color dia 0, metallic dia 0, Ronalds dia 0,5, Ayor 1,5, Alpanya dia 1. Nah, untuk bagian bantalannya ini, nah, bagian dudukannya ini, dia prinsipal BSDF, prinsipal BSDF, base color dia warna biru langit, hexnya dia 78 CAD 8 FF. Metallic dia 0, Ronalds dia 0,5, Ayor 1,5, Alpanya dia 1. Kemudian untuk lining ada sun, itu berwarna putih, strength di 1, jadi dia 0,526. Untuk rendernya aja kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini. Coba kalau kita bikin dia cycle. Nah, kalau kita bikin cycle mungkin terlihat lebih realistis lah. Ah, ah. Nah, mungkin itu untuk mungkin itu untuk bagian kursi gaming. Kemudian selanjutnya kita untuk membuat laptopnya. Ya, laptop. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada cube. Itu untuk membuat engsel pada bagian laptop. Kemudian ada cube lagi untuk membuat screen. Cube lagi untuk membuat list bagian luar. Nah, ada cube lagi untuk membuat keyboard. Kemudian ada cube lagi membuat bagian alas dari laptop. Kemudian ada membuat penyangga agar screen dan laptop tidak bersentuhan sehingga nanti menimbulkan goresan. Untuk modifier yang dipakai mungkin tidak ada ya. Tidak ada pada eh, objek laptop ini. Namun saya akan menjelaskan bagian material yang dipakai. Untuk chip yang pertama yaitu warna hitam. Nah, dia surface-nya dia mix shader. Fake-nya dia Fresnel, shader dia diffuse BSDF, shader dia glossy BSDF. Ya. Kemudian selanjutnya ada untuk membuat screen dia surface-nya emission, color dia putih, strength dia 3. Yang ini bagian nih Apple ya. Kemudian untuk membuat bagian luar ini berwarna hitam, ya. Surface-nya dia mix shader, fake-nya Fresnel, shadernya diffuse PSDF, shader glossy PSDF. Selanjutnya untuk bagian keyboard dia sama menggunakan mix shader, Fresnel, diffuse PSDF, glossy PSDF. Nah, untuk bagian touch, bagian alasnya dia warna abu-abu putih. Surface-nya dia mix shader sama, fake-nya dia sama, shadernya juga sama. Nah, untuk membuat alas dia sama juga. Nah, untuk render mungkin seperti berikut ya. Untuk ngerender seperti berikut. Nah, oke. Ya, F12. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, mari kita ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan membuat keyboard. Oke, keyboard. Ya, bikin if.
Untuk bagian pertama itu ada cube untuk bagian body. Cube-nya ini ada terbagi lagi dari beberapa bagian. Itu ada yang pertama cube untuk membuat karet. Ini, yang ini. Untuk membuat ini. Kemudian ada cube label huruf. Oke. Ya. Kemudian ada cube logo. Nah, kemudian ada cube tombol. Nah, untuk bisa ditekan ini. Dia ada plane untuk membuat alas. Nah, oke. Sekarang kita bahas modifier yang dipakai. Oke. Apa aja? Nah, yang pertama modifier yang dipakai ada nih, auto smooth. Auto smooth. Ya, auto smooth. Dia angle-nya 30 derajat. Kemudian ada untuk cube karet dia auto smooth juga. Nah, untuk cube tombol dia auto smooth juga 30 derajat. Nah, selanjutnya untuk material yang dipakai. Material yang dipakai yaitu untuk bagian body, ya, itu berwarna hitam, principal base DF, base color dia, ya, base colornya dia hitam, metallic dia 0, roundness dia 0,7, IR dia 1,45, alpha dia 1. Selanjutnya untuk cube karet, nah dia warna putih, surface dia emission strength-nya dia 2. Nah, cube level huruf dia warna biru, ya, warna biru dia, tapi dia memantulkan itu emission strength-nya dia 7. Kemudian ada cube logo yang berwarna biru juga, surface dia emission strength-nya dia 7. Untuk tombol dia warna hitam, principal base DF, metallic dia 0, roundness dia 0,4, air dia 1,450, alpine dia 1. Untuk alas dia menggunakan warna putih, metallicnya 0, roundness dia 0,4, air dia 1,450, alpine dia 1. Nah, sekarang kita coba untuk nge-render. Oke, F12. Kurang lebih seperti inilah. Ya, oke. Selanjutnya, oh, karena meja sudah, laptop sudah, kursi sudah, keyboard sudah, CPU sudah, komputernya, monitornya dia sudah juga, maka beginilah dia untuk bagian gabungannya. Itu seperti ini. Nah, kita bikin saja ke cycle agar terlihat lebih realistis. Nah, kemudian kita ganti sampelnya jadi 30, 40, 50 saja. Nah, kemudian kita render. Sebelumnya saya akan mematikan kameranya biar tidak terlalu berat. Sabar. Oke. Nah, kurang lebih sebentar kita tunggu lagi. Kita tunggu dulu sampai sampelnya dia 50. Nah, mungkin dia seperti ini. Ada merah-merahnya memantulkan cahaya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan ya dalam video kali ini. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Saya Kurniawan Sahan mengucapkan sekian dan terima kasih.